kamu masih mengalami pikiran-pikiran takut mati yang selalu datang dan juga perasaan-perasaan nanti kalau mati bagaimana. Jadi kamu menjadi sangat khawatir dengan diri kamu dan itu mengganggu aktivitas kamu sehari-hari dalam kehidupan kamu sehari-hari. Kalau kamu masih mengalaminya, kamu wajib tonton video ini untuk tahu bagaimana untuk cara mengatasinya, bagaimana untuk segera move on dari masalah yang kamu hadapi sekarang ini. Bagi kamu yang baru pertama kali tonton, silahkan subscribe ya, karena subscribe itu akan membantu saya juga, membuat saya untuk lebih termotivasi untuk membuat video-video semacam ini untuk membantu kamu lebih baik lagi. Ya, subscribe ya. Nah, sekedar informasi, saya punya buku, yaitu namanya buku Bye Bye Cemas. Buku ini akan membantu teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan, mengalami anxiety disorder, dan juga masalah lambung untuk bisa pulih dari gangguan kecemasan. Dari semua rasa takut sakit, kemudian takut mati, takut kenapa-napa dengan dirimu, dan banyak hal lainnya. Untuk mendapatkannya, kamu bisa klik link di deskripsi, atau kamu bisa hubungi nomor di sini. Dari pengalaman saya menerapi banyak orang dan juga dari saya tanya pada teman-teman di Instagram, saya bertanya, "Kamu tuh takut mati ketika apa sih?" Jadi, takut mati itu bisa terjadi ketika mereka sedang nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba pikirannya langsung datang gitu. Kemudian langsung muncul takut matinya. Mereka lagi sendirian, itu muncul. Kemudian juga ada teman-teman yang mengalami takut mati ketika salah ngomong. Jadi mau ngomongnya makan, jadi ngomong makam. Nah, akhirnya kemudian langsung kepikiran, "Waduh, ini akan hari terakhirku, aku salah ngomong," gitu ya. Nah, itu bisa memicu takut mati. Ada juga nih teman-teman yang merasa sedang happy gitu kan, sedang happy, sedang bergembira, kemudian langsung mikir di bawah, selintas mikir, "Apakah ini hari terakhirku karena aku bisa tertawa seperti ini?" Nah, itu banyak juga dialami oleh teman-teman yang mengalami takut mati. Nah, mati ini juga sering juga bisa terjadi ketika kita mengalami sensasi fisik. Jadi sensasi fisik itu ketika kita cemas kan banyak, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi ketika sensasi fisik pusing muncul, mikirnya, "Aduh, ini tanda kematian." Kemudian jantung berdebar, wah itu tanda kematian. Nyeri di kiri, nyeri di kanan, kemudian kemudian rasa nggak nyaman di tubuh yang lain, mikirnya, "Aduh, mati." GERD kambuh gitu kan, kemudian begah, kemudian nggak nyaman, dan sebagainya di area perut, itu kemudian mikirnya, "Ini akan mati." Atau ketika mendengar berita buruk, saya misalnya mendengar berita kematian. Berita kematian dari tetangga, dari siapapun lah, kemudian mikirnya, "Aduh, apakah aku akan seperti dia? Apakah ini juga hari terakhirku?" Nah, belum lagi kalau misalnya yang meninggal itu adalah usianya mirip misalnya, atau juga masih sama-sama muda misalnya, atau saudara atau teman yang baru ketemu kemarin, kemudian tiba-tiba, loh meninggal. Jadi khawatir akan mengalami seperti dia, takut takut akan mengalami mati tiba-tiba seperti yang dialami teman atau sahabat dia, seperti itu. Itu banyak banget ya, banyak banget jenisnya. Nah, juga ada yang merasakan takut mati ketika apa? Takut mati ketika mendengar suara burung aja, itu jadi kemudian mikirnya, "Wah, ini petanda kematian. Entar lagi gue yang akan mati nih." Langsung cemas gitu ya. Atau juga ada juga orang yang mikir takut mati ketika apa? Ketika mimpi. Jadi dia mimpi ketemu dengan orang yang telah meninggal, ketika dia mimpi dengan orang meninggal, maka dia kemudian mengasumsikan bahwa, "Aduh, ini petanda kematianku, udah dekat aku akan mati nih karena aku bertemu dengan orang yang telah meninggal." Nah, akhirnya seharian jadi cemas, ya. Padahal sebenarnya mimpi itu nggak ada kaitannya sebenarnya. Mimpi itu karena kamu terlalu cemas, kamu terlalu takut dengan namanya mati, kamu terlalu intens dengan pikiran-pikiran seperti itu, akhirnya itu masuk ke bawah sadarmu dan itu kemudian mewujud dalam mimpi. Terwujud dalam mimpi, kamu mikirnya adalah tentang hal-hal yang bertema dengan kematian, gitu loh. Jadi itu bukan tanda kamu akan meninggal, bukan. Tapi orang-orang yang mengalami takut mati sering mempersepsikan bahwa itu adalah tanda kematian, padahal nggak ada hubungannya. Dan juga bahwa asam lambung itu juga tidak menyebabkan kematian. Jadi ada juga kan, ada orang yang kemudian dirumor, "Wah, dia meninggal? Dia meninggal karena asam lambung. Waduh, gue punya asam lambung, berarti gue akan mati." Padahal itu nggak ada hubungannya juga asam lambung dengan kematian. Biasanya
dia itu punya sakit yang lain yang kita nggak tahu atau memang ya memang sudah waktunya gitu loh. Tapi karena orang terdekatnya taunya mungkin masalahnya adalah asam lambung, maka dia akan menyampaikan, "Iya, ada masalah lambung." Nah, kemudian kita, yang kemudian kita punya masalah lambung, kemudian menyamakan bahwa bahwa kita akan seperti dia. Akhirnya terjadi, ya kemudian takut matinya, begitu terjadi lagi. Dari itu juga teman-teman saya temui juga banyak teman-teman yang takut mati karena apa? Karena belum mencapai apa yang diinginkan gitu kan. Masih muda, saya belum lihat anak saya, atau bahkan ada juga yang takut mati karena kalau saya meninggal nanti anak saya gimana? Saya nggak mau anak saya punya mama tiri, karena waktu kecil saya punya mama tiri, kemudian hidup saya nggak nyaman ketika saya punya mama tiri, atau sejenisnya. Itu juga banyak saya dengar. Nah, mungkin teman-teman mengalami apa yang saya sebutkan tadi. Nah, yang saya mau katakan adalah bahwa kamu itu banyak pikiran-pikiran takut mati, kenapa? Karena kamu mempersepsikan, berasumsi bahwa apa yang kamu alami, entah itu gejala fisik yang tidak nyaman di tubuh, contoh berdebar dan lain-lain, dan juga masalah eksternal itu misalnya adalah orang meninggal, berita kematian, dan sebagainya, kamu selalu asosiasikan atau kamu selalu hubung-hubungkan dengan namanya kematian. Semua yang terjadi itu hanyalah memicu kamu, membuat kamu jadi takut mati. Nah, sekarang apa sih yang menyebabkan takut mati? Gitu kan. Apa sih yang menyebabkan takut mati? Yang menyebabkan takut mati karena apa? Karena kita ingin mengendalikan keadaan. Karena kita ingin mengendalikan keadaan sesuai yang kita inginkan. Padahal itu nggak bisa. Padahal itu semuanya sesuai dengan Tuhan kan. Begitu kita ingin merasakan keadaan sesuai dengan kita inginkan, udah jadinya cemas gitu. Kemudian sebab yang kedua adalah karena kamu pernah punya kejadian di masa lalu. Misalnya kamu pernah mengalami jantung berdebar tiba-tiba, sesak nafas atau nafas pendek, nafas cepat atau nafas nggak nyampe, atau pusing, atau yang lain-lain. Kemudian kamu merasa bahwa itu akan mati. Di saat itu kamu merasa seakan-akan mau mati. Nah, peristiwa itu membekas sangat kuat sehingga kamu akhirnya jadi takut mati. Itu adalah beberapa hal penyebab dari takut mati. Jadi, kalau kamu udah tahu penyebabnya, maka kamu bisa untuk tahu bagaimana solusinya. Dan tenang teman-teman, karena sebenarnya apa yang kamu alami itu tidak kamu doang yang ngalaminnya. Jadi kamu tidak perlu merasa sendirian. Banyak orang-orang yang mengalami takut mati, tidak hanya kamu. Saya paham apa yang kamu rasakan, kengerian apa yang terjadi, karena ya itu memang nggak enak banget. Memang itu nggak enak banget ketika rasa itu muncul di tubuh, pikiran itu muncul, rasa itu muncul di tubuh, nggak enaknya banget, luar biasa. Dan kamu juga tidak perlu merasa nggak ada harapan keluar dari masalah ini, karena selalu ada harapan untuk keluar dari masalah ini. Setelah kamu tahu tadi tentang kenapa terjadi penyebabnya, kamu bisa tahu solusinya apa untuk mengatasi masalah ini. Nah, solusi untuk mengatasi ketakutan itu, pertama adalah dengan menggunakan buku Baba Cemas ini. Jadi kamu bisa gunakan buku ini untuk mengatasi ketakutan kamu bisa pesan di sini. Kemudian solusi yang kedua adalah gini, sadari bahwa selama ini bahwa yang kamu takutkan tidak pernah terjadi, ya kan? Kamu selalu mengulang skenario yang sama, mengulang ketakutan yang sama, hasilnya adalah sama, dan tidak pernah terjadi namanya kematian. Oke ya? Nah, jadi kamu di-prank oleh pikiran kamu. Kamu dibohongi oleh pikiran kamu. Masalahnya adalah kamu terus mau dibohongi oleh pikiran kamu. Ya, kenapa saya bilang kamu mau terus dibohongi? Karena itu terjadi berkali-kali dan kamu terus aja takut mati. Itu nggak pernah terjadi mati sampai hari ini loh. Kok nggak pernah mati loh? Maksudnya gini loh, kamu sampai saat ini juga masih hidup kan? Nonton video ini gitu kan? Jadi artinya adalah kamu selama ini banyak di-prank oleh pikiran kamu, banyak ditipu oleh pikiran kamu. Dan sepanjang kamu masih mau ditipu oleh pikiran kamu, maka kamu akan mengalami hal itu terus-menerus. Tapi rasanya itu nggak enak banget, Pak, rasanya itu ngeri banget. Ya jelas rasanya ngeri banget.
Kenapa? Karena kamu tuh cemas. Kalau cemas ya rasanya pasti nggak enak, wajar. Tapi ketika kamu rasa nggak enak di tubuh itu kamu kemudian persepsikan dengan namanya kematian, berarti kamu kemudian sudah menakut-nakuti diri kamu sendiri. Begitu kamu sering menakut-nakuti diri kamu sendiri, maka kamu akan mengalami namanya yang kamu alami tadi, takut mati terus berulang dan terus berulang. Makanya, saya pernah bahas di video kemarin adalah jangan percaya pada rasa. Jangan percaya pada merasa seakan mau mati. Karena itu nggak pernah terjadi kan sampai hari ini kan. Tuh, kalau belum nonton, tonton di sini tuh videonya. Itu yang perlu kamu pegang sebenarnya. Berkaca dari pengalaman kamu di masa lalu bahwa semuanya baik-baik saja. Jadi masalah adalah karena kamu tidak pernah percaya. Gitu loh. Kamu nggak pernah percaya bahwa kamu itu aman, kamu nggak pernah percaya bahwa kamu itu akan baik-baik saja. Itu masalahnya. Oke? Nah, cara yang lain adalah kamu perlu membereskan traumamu pertama kali itu, dibereskan. Dibereskan trauma pertama kali, ya. Itu juga harus dibereskan, dibersihkan. Begitu dibereskan, kamu juga akan lebih enak, lebih enteng mengatasi itu. Dan itu juga saya bahas di sini. Bagaimana cara membereskannya di buku ini, ya. Kenapa peristiwa masa lalu perlu dibereskan? Karena selama ini kamu bergerak berdasarkan peristiwa masa lalu. Kamu takut peristiwa masa lalu itu terjadi. Kamu takut hal itu akan terjadi. Jadi kamu sampai sekarang pun takut bergerak atas dasar takut itu akan terjadi. Sehingga kamu selalu merasa was-was. Jangan-jangan itu terjadi gimana? Nanti kalau seperti itu lagi gimana? Nah, akhirnya ya cemas, takut nanti itu terus berulang. Nah, begitu kamu bisa membereskan masa lalu kamu, itu kamu akan jauh lebih enakan. Udah pasti jauh lebih enakan, ya. Kemudian cara yang lain adalah kamu bisa mendekatkan diri pada Tuhan. Udah pasti ini udah pasti udah banyak juga orang yang melakukan hal ini dan juga terjadi hal yang baik ketika mendekatkan diri pada Tuhan itu benar-benar dapat positif yang dapat hasil positifnya. Semakin kamu mendekatkan diri pada Tuhan, kamu akan semakin lebih baik lagi ke depan. Kemudian yang bisa kamu lakukan ketika ada rasa nggak nyaman itu hadir, ketika rasa nggak nyaman hadir, ketika kamu rasa takut mati itu muncul, kamu bisa lakukan teknik 5, 4, 3, 2, 1. Apa itu? Di sini, ya. Kamu bisa tonton di sini, saya pernah bahas. Intinya adalah bagaimana kamu untuk grounding, untuk kamu fokus pada sekitarmu. Teknik ini, 5, 4, 3, 2, 1 akan membantu kamu untuk kamu bisa fokus pada masa sekarang dan tidak lagi terlalu takut akan masa depan dan juga tidak lagi dibayangi masa-masa lalu. Dengan kamu sering menggunakan teknik ini, kamu akan jauh lebih enak, jauh lebih ringan untuk mengatasinya. Cara yang lain adalah mulailah bersikap normal, bersikap wajar. Jadi, anggap misalnya kalau ada rasa sensasi fisik di tubuh, misalnya meriang atau apapun, ya kamu nggak usah mikir yang aneh-aneh. Kamu mikirnya, oh ya ini hanya meriang, ini hanya mungkin pilek aja. Kemudian intinya kamu mulai belajar untuk berpikir rasional. Belajar berpikir untuk tidak membawa pikiranmu ke masa depan yang terlalu berlebihan. Asam lambung, gejala-gejala masalah pencernaan, dan sebagainya itu sama sekali tidak berbahaya sekali lagi. Dan demikian video dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Dan silakan praktek saja dan tidak perlu banyak mengeluh tapi. Karena ketika kamu mengatakan tapi, ya kamu akan susah untuk move on ya. Jadi ini akan perlu proses dan hilangkan kata tapi. Itu juga adalah satu cara yang bisa membantu kamu. Tapi susah, tapi kalau nggak berhasil gimana? Tapi kalau begini gimana? Kamu membuat suatu skenario buruk lagi, tapi, oke? Tapinya singkatkan dulu tuh hal ini, jadi kamu mendingan "Oke, saya lakukan, Pak. Oke, saya lakukan." Gitu aja ya. Bukan lagi ngomong, "Tapi susah," dan sejenisnya. Oke? Silakan dipraktekkan dan semoga bermanfaat bagi kamu semuanya, dan saya percaya bahwa kamu akan pulih segera dengan cepat. Demikian, salam, bye-bye, cemas.